Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinaneh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah Allah Jalla fi'ala ya, masih memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Khulasah Al-Asasiyah fil Masailil I'tiqadiyah. Ya, saya akan share screen. Oke. Kita kemarin sudah sampai kepada tingkatan dalam rukun ya, iman kepada takdir ya. Jadi seorang muslim sebentar. Oke, nah seorang muslim yang ingin betul-betul ya mengimplementasikan takdir, iman kepada takdir, maka setidaknya dia ya memiliki beberapa tingkatan yang harus dia lalui ya. Saya akan tulis dulu. Oke. Yang pertama adalah dia mengilmui ya. Nah, yang pertama adalah dia harus mengimani bahwasanya Allah Jalla fi'ala ya bikulli syai'in alim. Ya, Allah itu maha mengetahui ya segala sesuatu, termasuk ya apa yang takdir yang belum terjadi ataupun yang apanya sudah terjadi gitu ya. Allah maha tahu gitu. Nah, kemudian ya tahapan kedua adalah seorang muslim ya dia harus mengimani ya tentang Alkitabah. Ya, Alkitabah berarti apa? Dia meyakini bahwasanya takdir itu sudah Allah tulis secara komprehensif di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, yang kita pada pekan lalu sudah membahas catatan takdir itu ya ada dua. Pertama yang di Lauhul Mahfuz ya ini adalah catatan takdir yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu ya. Nah, ada juga catatan takdir yang ada di langit dunia. Inilah yang dipegang oleh para malaikat. Nah, ini para malaikat sebagian tahu apa yang akan terjadi. Ya, baik. Lalu, nah yang ketiga adalah ya tentang al-masyiah. Nah, yaitu seorang muslim dia harus mengimani ya tidaklah suatu takdir itu terjadi kecuali atas kehendak Allah. Sehingga kesimpulannya apa? Gak mungkin ada takdir, tapi Allah gak menghendaki, gak mungkin. Mau itu takdir baik, mau itu takdir musibah, ya, atau bencana, atau ujian, pasti atas kehendak Allah. Itu yang penting banget. Nah, poinnya penting banget. Kenapa? Kalau kita ditimpa oleh musibah, ya, kita bisa segera husnuzon. Ya, kita bisa segera husnuzon bahwasanya tidaklah musibah yang kita peroleh sekarang ini kecuali Allah sudah menghendakinya.
Nah, kalau Allah menghendaki, insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Gitu kan. Nah, lalu yang keempat, al-khalqu. Nah, ini rukun keempat. Yaitu kita harus meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, ya termasuk takdir. Itu juga Allah yang menciptakan, dan tidak ada satu zat pun yang bersekutu dalam pembuatan takdir. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya mau minta Pak Risno nih. Pak, enggak, sorry. Pak Agus saja. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan Pak Agus. Walakinnana ma'adzalika, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnana ma'adzalika nu'minu bi anna Allah Ta'ala ja'ala lil 'abdi ikhtiyaran wa qudratan. Walakinnana dan beserta yang demikian. Betul. Yang muncul di layar apa sekarang ya? Gimana, Ustaz? Yang muncul di layar apa ya? Yang muncul di layar saya apa? Walakinnana ma'adzalika. Masih masih PDF ya? Iya, yang di garis merah. Nah, di garis merah. Oke. Walakinnana walakin demikianlah kami beserta yang demikian kami beriman bahwasannya Allah Ta'ala menjadikan bagi seorang hamba pilihan dan ketetapan. Bihima yakunu al-fi'lu. Dengan keduanya maka terjadilah perbuatan. Nah, ini poin penting ya. Kita mengimani bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba itu dua hal. Ya, ikhtiar, uh, pilihan ya, pilihan dan kemampuan. Pilihan dan kemampuan. Sehingga nanti arahnya adalah seorang muslim itu seringkali dihadapkan pada dua pilihan, bermaksiat atau enggak. Ya, ketika ada kesempatan ya, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, beliau punya dua pilihan ketika dijubah oleh Imratul Aziz, ya, Imratul Aziz, ya, punya dua pilihannya, melayani wanita itu, ya otomatis ini adalah maksiat, atau memilih kabur. Ya kan pilihannya. Allah kasih pilihan. Tapi Allah sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu pilihannya akan dipilih oleh Nabi Yusuf. Ya, tapi Nabi Yusuf punya dua pilihan. Dan Nabi Yusuf punya kudrah, punya punya kekuatan, punya kekuasaan untuk memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Dan sehingga orang-orang yang bermaksiat ya tidak pantas untuk beralasan dengan takdir. Memang benar mereka terjatuh pada maksiat itu salah satu dari takdir Allah. Tapi awas ya, mereka bisa memilih. Allah kasih pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Yang Allah kasih juga mereka kudrah, ya kemampuan untuk memilih. Ya, sehingga ya gak ada hujah bagi orang-orang yang bermaksiat lantas beralasan dengan takdir. Nah, gitu. Bihima yaqulu al-fi'lu. Nah, dengan dua hal itu barulah ya bisa terjadi sebuah perbuatan yang entah itu ketaatan atau malah kemaksiatan. Itu hasil Pak Agus. Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di sisinya kunci-kunci gaib, eh, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia Allah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan apa yang jatuh dari dedaunan, kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak pula sebuah biji di dulumatin pada kegelapan malam, pada kegelapan bumi, wala rotbin, habatin biji rotbin apa? Rabbin walayabis, ini kering sama basah. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Kering dan basah. Wala rotbin wala basin, tidak yang kering, tidak juga yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali tercatat dalam kitab yang nyata. Tuasin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sanatin. Allah menetapkan takdir-takdir makhluk-makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ya. Ya, betul ya, Masya Allah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menulis, telah mencatat atau menetapkan ya semua takdir makhluknya. Sebelum apa? Sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Jadi, nih, sebelum bumi sama langit diciptakan, oke, ini ada subjek ya, ada sebuah objek ya, langit sama bumi gitu ya. Nah, 50.000 tahun sebelum objek ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mencatat semua takdir gitu. Maksudnya udah lama banget kan? Nah, ya sehingga ini membuat kita menjadi legowo, ya menjadi ikhlas ya. Ketika ada musibah, ya misalnya kita gagal dalam bisnis gitu ya, kita sudah ikhtiar, tapi qadarullah gagal, nah kita bisa legowo, bisa ikhlas gitu ya. Kenapa? Karena kita meyakini tidaklah kita gagal bisnis hari ini kecuali memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Nah, ini penting sekali ya. Jadi apapun kesedihan yang menimpa kita, ya sampaikan hal ini. Ya, nah, ini kontinullah dan apa ada musibah Allah sudah takdirkan 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, ini penting banget teman-teman. Ya, kalau kita nggak paham konsep ini, gitu ya, kita bawaannya stres. Ya, ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kita. Ya, bisnis gagal, mobil rusak di tengah jalan, ditipu orang gitu ya, dikhianati, ya udah. Ini penting ya untuk kita bisa lebih lapang dada menerima takdir Allah Jalla fi'ula. Dan ada doa, saya kira juga akan dibahas setelah ini ya. Coba saya cek dulu. Ada doa jika kita mendapatkan takdir yang kurang baik. Ada yang tahu nggak doanya apa? Ini doanya Ummu Salamah. Ada yang tahu? Apa doanya kalau kita ditimpa musibah? Allahumma khulufni fi musibati apa?
Berilah pahala dengan musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik, itu kalau saya. Nah, ini hampir betul ya. Di inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jumli fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, ya Allah, ini pertama kalimat inna lillahi itu ya. Kemudian Allahumma jumli fi musibati, ya Allah berikanlah pahala atas musibahku. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang jauh lebih baik. Nah, dahulu ya Ummu Salamah ya diajari hadis ini dari suami beliau yang pertama, yaitu Abu Salamah, ya, yang beliau mengira siapa sih ketika Abu Salamah wafat gitu ya, beliau nggak mau atau enggan mengamalkan hadis ini karena beliau mengira, ya, menyangka siapa yang lebih baik dari sosok Abu Salamah. Nah, beliau lupa nih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ala kulli hal akhirnya Ummu Salamah ya menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting banget ya. Ketika musibah ya pertama kali terjadi ya kepada kita, langsung ucapkan doa ini ya. Ini menandakan kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ikhtiar sekuat tenaga gitu ya, tapi memang Allah takdirkan musibah. Nah, maka kita segera kembali kepada Allah dengan mengucapkan doa tersebut. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jumli fi musibati wa akhlifni khairan minha. Pastikan teman-teman, ya saya sendiri sudah merasakan betul ya. Setiap saya mendapat sebuah musibah, lalu saya amalkan hadis ini, pasti Allah ganti. Saya saksi hidup lah. Banyak saya mengalami hal-hal demikian. Nah, jadi dihafalkan lalu diamalkan, gitu ya. Saya pernah uh, dalam sebuah kondisi gitu ya, bisa dibilang ya hilanglah sejumlah harta gitu ya, yang menurut saya itu angkanya besar gitu ya. Lalu saya amalkan doa ini, gak lama kemudian Allah ganti 2 kali lipat. Nah, itu Masya Allah gitu ya. Oke, berikutnya Pak Sahid. Assalamualaikum Pak Sahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Iqra. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Faqala, maka Allah berfirman, uktub, tulislah. Faqala, maka kolam berkata, ma aktubu, apa yang akan saya tulis? Qala, maka Allah berfirman, uktubil qadara makana wa ma huwa kainun ilal abada. Tulislah takdir apa-apa yang ada dan apa yang wa ma huwa kainun, dan apa yang akan terjadi sampai Selamanya. abadan, selamanya. Lanjut Ustaz. Naam. Wa qala ta'ala, wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan tidak ada syarikat baginya dalam kerajaan dan dia menciptakan segala sesuatu, kemudian menakdirkan sebuah takdir dengan sebenarnya takdir. Wa qala ta'ala, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menentukannya. Naam ya.
Masya Allah jazakallahu khairan. Ya, jadi uh, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Ya, jadi makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam. Walaupun ada khilaf, ya, ada khilaf oleh sebagian ulama ahlu sunnah, mana yang duluan al-qalam atau ars Allah. Nah, ini sempat viral sekitar 4 tahun yang lalu saya kira, sempat viral atau 5 tahun yang lalu, ya, tentang mana yang lebih duluan al-qalam atau ars Allah. Nah, gitu ya. Wallahu taala alam. Kalau saya pribadi lebih condong kepada hadis ini ya, bahwasanya yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam. Nah, dan Allah sudah mencatat semua takdir sampai apa? Ilal abad. Sampai selamanya. Gitu. Lanjut Pak Syahid. Mal farqu bainal qada'i wal qadari? Halo, Pak Syahid masih bersama kami? Nah, Ustaz, enggak menyala anunya tadi, speakernya. Oh, oh. Nah, Ustaz ya. Zakar mal farqu bainal qada'i wal qadari. Apa perbedaan antara ketetapan dan takdir? Ah, Zakar, ahsan juga kalau antum sebut saja al-qadha sama al-qadar. nah, Ustaz, nah, Ustaz. Sebut apa namanya istilah aslinya aja. Jangan Nah, diterjemahkan. nah, Ustaz. Zakarun ulama'u fit tafriqi bainal qada'i wal qadari. Ulama menyebutkan perbedaan antara qada dan qadar. Annal qadara huwa takdirun li syai'in qabla qada'ihi. Bahwasanya qada itu adalah menetapkan sesuatu sebelum kodoknya. Ya, boleh. Nah, wal qada'u huwal faragu minasyai', dan qada itu adalah bagian dari sesuatu. Warga ini bisa kita katakan ini ya, boleh juga jeda ya. Jodoh, Nah, jeda Ustaz ya. ya. Dan qada adalah jeda dari sesuatu. Nah, Ustaz. Lanjut Ustaz. Nah, betul. Wa dzakara Abu Hatim annal qadara kamanzilatit takdiril khayyatil lithawbih. Dan Abu Hatim menyebutkan bahwasanya qadar itu seperti manzilatit takdir, tempatnya takdir, begitu Ustaz ya. Seperti takdir pada penjahit baju. Oh, nah Ustaz. Seperti takdir pada penjahit baju. Bahwa qabla ayyafsulahu, maka sebelum ayyafsulahu, Sebelum dia apa namanya menjahit itu, yuqaddaruhu wa yazidu. Dia menetapkan dan menambahkannya, wayang khusus dan menguranginya. ya, fa idza fasalahu apabila telah Fa'idha selesai, fasalahu faqad qadahu wa faragu minhu. Dan setelah selesai, maka dia telah qadha, dia telah menyelesaikannya. menyelesaikannya Wa dan faragha mengosongkan minhu, dan menyelesaikan darinya wa fatahul takdiri. Dan nah, saya tahu saat ini. Hah? Saya tidak bisa terjemahkan ini, Ustaz. Coba terjemah ya semampuan antum dulu. Atau Oh, ya. terjemahkan semampuan tuh masalah benar atau salah nanti kita koreksi bersama-sama insya Allah taala.
Nah, Ustaz. Eh, Yang muncul Fasaluhu masih, faqada qada. masih PDF ya? Nah, Ustaz. Yang muncul masih PDF ya? Masih Ustaz. Iya. Ya. Dari wafatahul takdiru dan fatah fatah ini saya tahu artinya fatah Ustaz. Hah? Wafatahul takdiru dan menetapkan atau Ya. Eh, coba antum coba duluan saya tanya anda koleksinya. Coba antum usaha dulu. Ayo eh, kemudian antum sampai semangat. Iya, antum nggak perlu menerjemahkan retelek, tapi antum coba terjemahkan sesuai makna aja. Kira-kira apa gitu? nah, Ustaz, nah, Ustaz Coba ya. dulu. Nah, Kita fasalah setelah selesai faqada qadahu maka dia telah menyelesaikannya wa faragu minhu dan wafatahu takdiru maka takdir itu telah tetap begitu Ustaz ya. gimana? Ya, Dia boleh. menetapkan takdirnya. Nah, Ustaz. Nah, boleh. Wa ala hadza yakunul qadaru sabiqan lil qada'i dan oleh karena inilah takdir itu lebih dahulu daripada qada qadar itu lebih dahulu daripada qada Ah, wal qada'u wal qadaru amrani tidak mutalazimani. Qadar dan qadar itu dua perkara yang saling melazimkan. La yang fakku ahaduhuma anil akhir. Tidak terpisah salah satu dari keduanya, tidak terpisah dari keduanya dari salah satunya. Lianna ahaduhuma bimanzilatil asasi. Karena salah satu di antara keduanya adalah menunduki posisi asas atau pondasi. Wahwal qadaru wal akharu dan yang lainnya bimanzilatil bina'i menempati posisi bangunan wahwal qada dan dia adalah qada. oke. Nah, kita butuh koneksi ya. Nah, apa? Nah, Udah bagus itu, Masya Allah. Nah, tadi wadzakara Abu Hatim ya. Abu Hatim itu berpendapat ya, beliau punya pendapat annal qadara bahwasanya takdir itu kamanzilati takdiril al-hayyat bisawbi ya, seperti eh, takdir atau seperti rancangan. Nah, rancangan ya penjahit baju gitu ya, al-hayat bil fahuwa qabla an yafsulahu yuqaddiruhu. Nah, sebelum dia eh, menjahit ya menyelesaikannya, yuqaddir, dia menetapkan dulu ya, ditetapkan dulu, diukur dulu nih di baju lingkar leher berapa, lingkar pinggang berapa, yuqaddiruhu, diukur dulu, dia rencanakan dulu, oke? nah, Nah, nah. dia tentukan ukurannya berapa, fayazidu wa yanqusu. Bisa jadi dia tambah ukurannya atau ada dia kurangi gitu kan. Fa'idza fasalahu ya, fa'idza fasalahu faqad qadahu. Nah, kalau dia sudah selesai dari apa namanya masih proses pengukuran itu, faqad qadahu, maka dia telah menjadi sebuah ketetapan ya, wa faragha minhu wa fatahu takdimat, maka apa, maka dia sudah selesai, sudah sempurna ya, sudah sempurna takdir itu. Wa ala hadza yaqulu al qadaru
sabiqan lil qadha. Ini penting nih. Maka takdir itu mendahului qadha. Jadi qadha ini proses pengukurannya, ya ibaratnya gitu ya. Kalau qadha itu udah selesai, ya. Karena qadha ini boleh juga kita terjemahkan dengan keputusan atau hasil, ya. Wal qadha wal qadaru amrani mutalazimani, ya. Qadha dan qadar itu adalah dua hal yang saling beririsan, ya. Mutalazimani ini saling beririsan, ya. La yanfuku ahaduhuma, ya, yang tidak bisa dipisahkan salah satu dari keduanya anil akhir dari yang lainnya, li'annal ahaduhuma li'anna ahaduhuma bimanzilatil al-asasi wa huwal qadar. Nah, karena salah satu di antaranya adalah sebagai pondasinya yang mengawali apa? Ya, takdir itu. Wal akhir bimanzilatil bina'i wa huwal qada. Dan yang kedua adalah dalam posisi sebagai bangunannya. Kalau tadi pondasi, ini bangunannya, dan dia adalah al-qadha. Al-qadha boleh juga kita maknai dengan hasil keputusan. Hasil keputusan. Baik, berarti apa kesimpulannya Pak Sahid? Apa yang bisa antum jelaskan ke kita perbedaan yang paling signifikan dari qadar dan qadha? Tunggu Ustaz. Eh, kalau kalau kodo ini adalah perkara eh, yang pasti terjadi. Kalau kodar. Kalau kodo ini, kalau kodo eh, bisa terjadi, bisa tidak terjadi, Ustaz. Kurang tepat. Coba Pak Agus nih. Pak Agus, coba kasih pandangan antum Pak Agus. Apa perbedaan qadha atau qadar dengan qadha? Halo Pak Agus, masih bersama kami? Halo Pak Agus? Oke, Pak Agus tidak merespon ya. Nah, saya koreksi sedikit ya, saya koreksi. Nah, jadi qadha itu, jadi yang pertama itu adalah qadar ya, ya, yang hasil adalah takdir gitu ya. Nah, Itu Ustaz. baru perencanaan, baru rancangan ketetapannya aja. Nah, kalau rancangannya sudah terjadi, itu namanya qadha. Ya, jadi dia objeknya sama. Cuma ketika belum terjadi namanya adalah qadar. Kalau sudah terjadi namanya qadha. Paham Pak Hmm, Sahid? nah, Ustaz. Eh, rancangannya kodo ini.
Coba kita pahami ya. Eh ini anna qadara manzilatin taqdir al-qayyad bi fahuwa qabla an yafsulahu yuqaddiruhu fayazidu wa yanqusu fa idza fasalahu faqad qadahu wa faraga minhu wa fatahu wa taqdir. Atau boleh juga kita memahami gini. Boleh juga kita memahaminya kalau takdir itu ya eh, masih bisa disesuaikan, masih bisa berubah dengan doa, dengan sedekah gitu kan. Tapi kalau qadha itu udah nggak bisa berubah lagi. Atau itu boleh juga ya, definisinya demikian. Oke Pak Syahid ya. Nah, Ustaz, nah, Ustaz. Tuasil hal yajuzu al-i'timad ala takdir duna akhdhi al-asbab wal ikhtiyar. Saya, Ustaz. Ya, Pak Syahid lagi. Hal yajusul i'timadu ala takdiri duna al-akhdhil asbabi wal ikhtiyar. Apakah boleh tergantung kepada takdir tanpa mengambil sebab dan pilihan dan usaha? La yajuzu dzalik. Tidak boleh demikian. Lianna Allah amara bimtithali amrihi wa jitinabi nawahihi. Tidak boleh demikian karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian dan dengarkanlah dan taatlah. Wa qala ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang kasabat. Dikatakan apa Ustaz? La yukallifullahu illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang ya kecuali dengan sesuai kesanggupannya. Laha ma Kesanggupannya. kasabat. Bagi dia apa yang sudah dia amalkan, wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan dibalas sesuai dengan apa yang diusahakan. Enam Ustaz, apa ya? Ini Dia kontinuum Pak usaha. Nisno, beliau mustami gitu ya. Enam Ustaz. Beliau lagi perjalanan, berarti ini cuma Pak Said doang ya yang membaca ya. Alhamdulillah. Oh, enam. Tuasil. Wa qala Enam Nabi Ustaz. SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin manfusatin, tidak ada jiwa yang bernapas setia, Yang coba dulu aja. illa qad kutiba madkhuluha. Oh, tidak ada jiwa yang manfusatin illa qad kutiba kecuali telah ditetapkan baginya, kecuali telah ditetapkan tempat masuknya atau tempat duduknya. Biasa yang terjemahkan Ustaz ya. Faqala qaumu ya Rasulullah, maka seorang berkata, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, apa kita tidak bertawakal atas kitab kita atau ketetapan kita? Faman kana min ahli sa'adati, maka barang siapa yang dia itu adalah ahli sa'adah, penduduk kebahagiaan atau pemilik kebahagiaan, bahwa ya'malu lis-sa'adati, maka dia mengamalkan untuk kebahagiaannya. Wa man kana min ahli saqai, dan barang siapa yang dia itu adalah ahli saqa, fa innahu ya'malu lis-saqa, maka dia akan mengamalkan untuk keburukannya. Qala balik
balik malu fakullun muyassar. Maka Rasulullah bersabda, bahkan beramallah kalian karena sungguhnya semuanya dimudahkan. Amma man kana min ahli sa'adati. Adapun orang yang ahli sa'adah, fa innahu muyassarun lil amali sa'adati. Maka dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan ketaatan. Atau wa amma man kana min ahli saqai, dan adapun orang yang ahli saqo, atau diterjemahkan apa Ustaz Bagas ini? Fa Kesengsaraan. innahu, oh, barang siapa dia adalah eh, ahli yang mendapatkan kesengsaraan, fa innahu muyassarun lil amali saqai, maka dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan kepada kesengsaraan. Tsumma qara'a, kemudian baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun pamaman atau adapun orang yang diberi wattaqo dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia dimudahkan, maka dia akan fasanuyassiruhu lil yusra. Wa maman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tidak bisa terjemahkan, Ustaz. Loh, terjemahan Itu itu. Apa? Fasanuyas, dia akan fasan memudahkan lil yusro, untuk menuju jalan kemudahan. jalan Aman kemudahan senang. bakhila, yang wala siapa yang bakhil. Wastazina, merasa cukup. Dan memuntahkan kebaikan, maka dimudahkan. Apa lil os, kalau tadi kan yusro, sekarang usro. Apa usro? Disulit, di jalan kesulitan. Ini Begitu, Ustaz, ya? ini masalah betul ya. Ini faedah bahasa Arab ya. Jadi eh, cuma pas kira-kira lebih mudah mana menyebutkan yusro atau menyebutkan usro. Lebih Mudah, mudah mana? mudah yusra, Ustaz. Kalau menurut Kalau saya. usro susah nggak? Ustaz, Ustaz. Nah itu dia. Jadi bahkan eh, pengucapannya sesuai maknanya. Yusro ini mudah kita mengucapkannya. Usro kita juga susah mengucapkannya. Dan maknanya juga sama. Yusro itu kemudahan, Hmm. usro itu kesulitan. Barakallahu fikum. Nah, Nabi Nah, Ustaz. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nafsin manfusatin." Ya, tidaklah atau setiap jiwa. Nah, ini nafsin manfusatin itu maknanya jiwa yang hidup ya, atau setiap jiwa boleh juga. Illa qad kutiba madkhaluha, kecuali sudah ditetapkan dia masuk surga atau masuk neraka. Ini atau tempat kembalinya. Faqala al-qaum, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina?" Apakah kita tidak bersandar saja, ya mengalir aja, wahai Rasulullah, dengan takdir yang Allah telah tetapkan. Nah, masalah kan gini, masalahnya kita nggak tahu nih ditetapkan ahli surga atau ahli neraka kan. Nah, sebagai sahabat mengira ya udah kita ngalir aja. Kalau memang masuk surga ya masuk surga, kalau enggak ya enggak. Nah, faman kana min ahli sa'adah fahuwa ya'malu lis-sa'adah. Ya, wa man kana min ahli syaqa, dan barang siapa yang
Allah takdirkan dia adalah orang yang sengsara, fa innahu ya'malu lisyaqa, maka dia pasti akan beramal kesesatan. Nah, kemudian Rasulullah membantah itu. Ya, qal bal i'malu. Bahkan ini harus beramal kata Rasulullah. Ya, bahkan nih kalian harus beramal. Ya, amal saleh. Kenapa? Karena fakullum muyassarun. Setiap orang itu akan dimudahkan sesuai takdirnya. Nah, jadi gini, ya kita kan sudah punya ilmu ya. Kalau kita sudah berada di jalan ilmu, semoga ini adalah takdir Allah, kita adalah penghuni surga. Semoga, Allahumma amin. Nah, maka kita Amin, amin, ya Rabbal Alamin. bisa belajar pagi ini, moga-moga yang mudah-mudahan ini termasuk dalam apa? Fakul muyassarun. Semoga ini adalah bentuk kemudahan Allah karena kita telah ditetapkan sebagai ahlu surga. Allahumma amin. Nah, saya minggu lalu atau 2 minggu lalu ya hadir di sebuah majelis ilmu. Lalu ada sebuah pertanyaan atau berkesan saya mendapati pertanyaan ini, Ustadz, ya saya dahulunya seorang pelacur. Apakah Allah akan mengampuni saya? Nah, sebenarnya ketika mantan pelacur ini hadir di majelis ilmu, moga-moga ini adalah ya termasuk fakulun muyassar. Ya, bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia wanita ini ahlu surga. Makanya Allah mudahkan dia ke majelis ilmu. Makanya Allah mudahkan ke majelis ilmu. Nah, sehingga kalau la qadarullah kita terjatuh pada sebuah kemaksiatan, cepat-cepat kembali ke amal saleh. Cepat-cepat. Ya, kenapa? Fakulun muyassarun. Moga-moga ketika kita langsung tobat, itu pertanda kita dimudahkan untuk menuju surga Allah Jalla fi'ala. Moga-moga. Ya. Nah, maka kata Rasulullah, bani'malu. Beramal kalian. Fakulun muyassarun. Karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ala sesuai takdirnya. Nah, makanya Fir'aun Allah mudahkan nggak dia mencapai puncak kekufuran? Allah mudahkan nggak? Nah, saya mudahkan, Ustaz. Allah mudahkan. Mudahkan dia. Makanya apa kata Firaun? Ya, membuat bangunan-bangunan tinggi untuk melihat mana tuh Tuhannya Musa, ya kan? Ya, dia melecehkan ya ajaran tauhid Nabi Musa alaihissalam. Ya, sama kayak sebagian ya kaum muslimin yang tidak mau meyakini Allah di atas aras, gitu ya, sama kayak Firaun. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, amma man kana min ahli sa'adah fa innahu muyassarun lil amali sa'adah. Nah, adapun ya hamba Allah yang Allah takdirkan dia adalah penghuni surga, ya, fa innahu muyassarun, maka dia pasti akan dimudahkan lil amali sa'adah dengan amalan-amalan ahli surga, puasa, sholat, ya, belajar ilmu, ya, sedekah, ya, menjalin silaturahim, berzakat, haji, umrah dan seterusnya. Wa amma man kana min ahli syaqa, dan barang siapa yang Allah takdirkan dia ahli neraka, syaqa itu maknanya adalah sengsara, yang tidak ada yang lebih sengsara daripada penghuni neraka. Fa innahu muyassarun, maka dia juga dimudahkan oleh Allah li'amalil syaqa, ya, mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Dimudahkan dia, na'udzubillah ya, dimudahkan dia bermaksiat,
dimudahkan dia berzina, dimudahkan dia korupsi gak pernah ketahuan, ngebunuh orang gak ketahuan, ya, ya mencuri gak ketahuan. Allah mudahkan dia. Bisa jadi memang Allah Ta'ala mentakdirkan dia ahlu neraka. Umma qara'a. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdalil dengan firman Allah Jalla fi'ala, fa'amma man a'ta. Barang siapa dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan harta, wattaqa, dan dia bertakwa, ya, wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini al husna. Al husnanya adalah balasannya, atau sebagai ulama mentafsirkan sebagai surga Allah Jalla fi'ala, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah mudahkan dia menuju jalan kemudahan, yaitu surga. Wa amma man bakhila, dan barang siapa dari hamba-hamba Allah yang dia bakhil, nggak mau sedekah, ya, wastagna. Nah, wastagna ini maknanya merasa cukup. Nah, pertanyaannya Pak Sahid, memangnya apa yang salah dari merasa cukup, Pak Sahid? Apa yang salah? Bagus, merasa cukup. Mungkin merasa cukup dengan kehidupan dunia, Ustaz, ya. Gimana? Merasa cukup dengan kehidupan dunia. Oh, bagus dong kalau gitu. Artinya Zuhud. dia tidak terlalu butuh dengan kehidupan akhirat, begitu, Ustaz, ya. Hampir betul ya. Wastagna ini konteksnya adalah dia merasa cukup, tidak butuh apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia merasa cukup, gak butuh sama Allah. Wa'iyadzubillah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai al-husna, yaitu surga Allah Jalla fi'ala. Maka apa? Fasadu yassiruhu lil usra, maka dia akan dimudahkan menuju jalan kesulitan. Makanya kalau ada, ya, mungkin anak kita bertanya gitu ya, atau orang bertanya ya, ya sudah, saya ngalir aja. Contoh kalau Allah takdirkan saya masuk surga, ya saya masuk surga. Enggak. Kalau mau masuk surga, Anda beramal. Moga-moga dengan Anda beramal di awal ini ciri-ciri kayak takdir Anda baik. Tapi kalau Anda beramal jelek, ini ciri-ciri Anda takdirnya jelek. Anda bisa milih nih. Nah, kan gitu ya. Kita bisa milih. Intinya, dan insya Allah kalau kita senantiasa beramal soleh, insya Allah ini termasuk, ya, kemudahan dari Allah, dan insya Allah Ta'ala ya ujungnya adalah surga Allah Jalla fi'ala. Gitu. Baik, ini ada sisa waktu 5 menit atau 7 menit ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Atau lanjut dulu kali ya, karena ini nanggung kayaknya nih. Oh ya, nanggung banget nih. Pak Sahid, dibahas Pak Sahid. Masa teman. Samaratu al-imanu bil qadar. Apa buah-buah dari beriman kepada takdir? Samaratul imanu bil qadari katsiratun minha. Buah-buah dari iman kepada takdir itu banyak. Di antaranya al-ula, yang pertama, al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala indal fil asbabi bihaitu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi lianna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Bersandar kepada Allah Ta'ala ketika
bersandar kepada Allah Ta'ala ketika melakukan sebab-sebab, di mana tidak bersandar kepada sebab dirinya sendiri, karena segala sesuatu sesuai dengan takdir Allah. At-tani, yang kedua, Allah ya'jabal mar'u binafsihi inda husulil muradihi. Hendaklah seseorang tidak ta'ajub dengan dirinya ketika tercapai keinginannya. Lianna husulahu ni'matun minallahi ta'ala. Karena pencapaiannya adalah nikmat dari Allah Ta'ala, bima qaddarahu min asbabil khairi, dengan apa-apa yang Allah takdirkan dari sebab-sebab kebaikan, wan najahi, dan sebab-sebab keberuntungan, wa ijabuhu binafsihi yunsihi syukron hadhihi ni'mati, dan menjauhkan dirinya dari mensucikan dirinya sebagai bentuk syukur, Wa'ijabuhu, dan rasa kagum atas dirinya, dan merasa kagum atas diri, membuat dia lupa diri untuk apa? Mensyukuri nikmat tersebut. nah, Ustaz, kagum. As-salisa at-tuma'ninatu, yang ketiga adalah ketenangan, warahmatu, dan rahmat, an-nafsiyatu bima yajri alaihi minal aqdarillahi ta'ala. Tenang dan warohatu, roha, At-tumaninah, ketentraman dan tentram, ketenangan. ketentraman dan ketenangan jiwa dengan apa-apa yang terjadi atasnya dari takdir-takdir Allah Ta'ala. Fala yaqlaqu bifawatil mahbubi, maka dia tidak tergantung dengan fawatil mahbubi. Fala yaqlaku, dan dia tidak merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Atas apa? Afwan, dia tidak merasa khawatir. Fala yaqlaku, tidak merasa khawatir. Ya, ini khawatir ya. Atas apa? Bifawatil mahbub, atas kehilangan hal-hal yang dia cintai. Nah, Ustaz. Au husulil makruhi, atau terjadinya apa yang dia benci. Lianna dzalika biqadrillah, karena yang demikian itu adalah takdir Allah. Qala ta'ala, Qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada yang menimpa dari musibah di dunia, dan tidak ada yang menimpa pada diri kalian kecuali telah ditetapkan sebelum an-nabrah, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu, agar kamu tidak sau, tidak merasa sedih, kecewa. Ala ma fatakum, apa yang hilang dari apa kalian, yang luput, ya, dari kalian. luput. Wala tafrahu,
Dan Dan kamu kalian juga merasa gembira bima atakum dari hal-hal yang Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin mukhtalin fakhur, Pak Sahid. enggak Pak Ustaz. Mukhtal itu maknanya sombong. Sombong Ustaz, tenang Ustaz. Fakhur orang yang ujub. Oke? Nah Ustaz. Nah, tadi saya koreksi sedikit ya. Yang pertama gitu ya. Jadi al-ula i'timadu 'ala Allah Ta'ala. Ya, di antara buah dari beriman kepada takdir adalah kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Nah, 'inda fi'lil asbab, ketika kita melakukan perbuatan sebab, ya, atau ketika kita menjalankan sebab-sebab takdir ya. Misalnya kita pengen kaya, pengen punya banyak uang supaya bisa sedekah dan seterusnya, bisa haji, bisa umroh gitu ya. Maka sebab yang kita lakukan apa Pak Sahid? Contoh sebabnya apa? Ya, bekerja, mencari uang Ustaz. Nah, berdagang gitu ya, berniaga. Bihaitsu la Nah Ustaz. ya'tamidu 'ala sabab nafsihi. Nah, maka apa? Orang ini tidak akan bersandar hanya kepada sebabnya saja. Enggak, enggak, ya. Lianna kulli syai'in biqadarillah ta'ala. Nah, makanya ini poin penting ya. Jangan pernah beranggapan ya hasil itu sesuai usaha. Itu salah. Ya. Banyak orang ya bukti kalau hasil itu gak sesuai usaha ya. Hasil itu Allah yang ngasih. Tapi ingat Allah gak zalim. Allah gak zalim. Tapi jangan kita meyakini ya semakin keras kita usaha pasti hasilnya makin bagus. Nggak mesti. Banyak orang yang udah usaha potong funding gitu ya, perusahaan gitu ya, ikannya di mana-mana, kemudian contoh saya yang lagi viral sekarang PT Sinitex ya, usahanya udah puluhan tahun, teknologinya mutakhir, ya modalnya banyak, tapi gagal di akhirnya. Apakah ketika dia gagal dia gak berusaha? Coba Pak Sahid. Ketika PT Sinitex ini bangkrut, apakah karena dia gak berusaha? Apakah karena dia gak berikhtiar? Enggak Ustaz. Dia punya ikhtiar maksimal Ustaz. Gimana? Dia tetap punya ikhtiar betul Ustaz. Ya, dia udah usaha maksimal kan. Tapi Allah gak takdirkan. Maksimal Ustaz. Ya, cuma nanti kita bisa uraikan nih. Dia dapat takdir buruk ini kenapa? Nah, ini ada yang belum dibahas oleh mu'alif ya. Konsep pentingnya, tidaklah musibah yang menimpa kita pasti karena dosa-dosa kita. Dalilnya apa? Firman Allah Jalla wa'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang tidaklah sebuah musibah menimpa kalian ya kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mayoritas dari dosa-dosa tersebut. Jadi yang Allah balas satu atau dua aja, gitu kan? Nah, bisa jadi ya Allah berikan takdir bangkrut, takdir dicuri orang, karena kita punya dosa sama Allah. Misalnya apa? Misalnya ya sebuah perusahaan yang dari awal modalnya hasil ribawi. Nah, itu tinggal menunggu kehancuran aja. Ya, itu udah menunggu waktu aja. Allah berikan takdir kehancuran. Karena Allah berjanji,
Yamhaqullah riba, Allah menghancurkan riba. Wa yurbis sadaqah. Dan Allah menumbuhkan ya sedekah. Gitu ya. Jadi jangan kita eh, bersandar kepada sebab ya. Kita tetap kalau mau sembuh kita menjalani sebab ya, minum obat, kita olahraga ya. Tapi kita harus meyakini kesembuhan, keberhasilan, kesuksesan itu semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Oke, sudah jam 7. Saya persilakan kalau ada satu pertanyaan, kalau nggak ada kita akhiri. 6 Ustaz, ada saya pertanyaan Ustaz. Ya, silakan Pak. Terkait musibah yang disebabkan oleh perbuatan sendiri Ustaz, atas dosa dari diri sendiri. Apakah setelah dikasihkan musibah di dunia ini berarti sudah diampuni dosa Ustaz dan tidak dibalas lagi di akhirat atas dosa itu? Nah, wallahu taala alam ya. Salah satu faedah dari ujian adalah menghapus dosa. Nah, menghapus dosa sehingga ya semoga dengan musibah yang Allah berikan kepada kita di dunia ya itu telah menghapus hisabnya di akhirat. Tapi awas, hati-hati ya. Kalau ada dosa yang mengambil hak orang lain, entah kehormatannya, entah hartanya, maka itu nggak bisa hanya dengan musibah aja. Harus minta ya keridhaan orang yang dizolimi. Adapun kalau dosa yang kaitannya kita sama Allah, misalnya dosa melihat wanita tanpa wanita tidak kehijab misalnya, atau dosa sholatnya gak fokus, atau dosa sholatnya lalai, itu kan dosa antara kita sama Allah gitu ya. Insya Allah Allah maha pemurah ya, Allah maha pemurah. Allah bisa hapuskan dengan musibah-musibah yang Allah Ta'ala berikan. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan hak orang lain, maka itu harus diselesaikan dulu. Wallahu Ta'ala alam. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah aktif ya. Insyaallah ta'ala kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya kira mungkin kita hanya kurang sekitar 6 halaman lagi. 6 halaman ini berarti 1 bab ya. Iya. Kita kurang 1 bab ya, kita kurang satu bab ya. Mungkin besok adalah pertemuan yang membahas materi terakhir ya, materi tentang ihsan. Insyaallah taala saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.